Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Berhubung situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan ibadah secara normal, maka ibadah hari ini kita lakukan secara online. Dan sebelum memulai ibadah, kakak ada beberapa pengumuman penting. Yang pertama, untuk persembahan bisa diberikan ke orang tua dan dikumpulkan ke gereja setiap harinya pukul 9 sampai dengan 12 siang. Yang kedua, meskipun kita melaksanakan ibadah ini secara online, kakak harapkan adik-adik tetap melakukan ibadah ini secara khusyuk. Sebelum memasuki ibadah, kakak undang adik-adik untuk saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik kakak undang untuk berdiri untuk menyanyikan nyanyian pembuka dari KMM 38, Nyanyikanlah Nyanyian Baru Bagi Allah. Adik-adik dipersilakan duduk. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami datang ke depan hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pada hari Minggu ini Tuhan. Kita akan memulai ibadah persekutuan ini agar ibadah ini berjalan dengan baik dan lancar Tuhan. Kiranya Engkau memberkati adik-adik layan dan kakak layan yang akan memberikan firman-Mu Tuhan. Berkati mereka agar firman ini berguna bagi kehidupan mereka sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Kita masuk ke dalam pelayanan firman. Selamat beribadah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk nafas kehidupan yang Kau berikan pada kami semua pada hari ini ya Bapa. Sekarang kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Engkau tolong berkati kami akan Roh Kudus-Mu sehingga kami bisa mendengarkan dan mengertikan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik kakak undang untuk berdiri dan kita akan membaca bersama-sama kitab Ulangan 9 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-3 yang berkata demikian. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikian pembacaan firman kita. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Shalom adik-adik. Jadi kita barusan membaca dari kitab Ulangan. Jadi kitab Ulangan itu adalah tulisan tentang pidato atau khotbah pengajaran Musa setelah Israel tiba di seberang sungai Yordan. Kalau kita lihat tadi dari ayat yang pertama kita bahas, di sana ingin menjelaskan adik-adik bahwa
Musa memberikan keyakinan kepada bangsa Israel bahwa mereka bisa menyeberangi sungai Yordan. Di ayat yang kedua, bangsa Enak. Bangsa Enak adalah orang-orang raksasa yang konon kuat, adik-adik ya. Kita bisa melihatnya di Bilangan 13 ayat 33 itu yang berkata demikian. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi adik-adik, bangsa Enak ini sering dianggap bangsa yang besar dan kuat. Sampai-sampai di ayat kedua kan juga berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi bangsa Enak? Nah, di ayat yang ketiga ingin berkata bahwa kita tidak boleh takut karena Allah selalu ada di sisi kita. Di dalam setiap kesusahan atau tantangan yang kita hadapi, kita serahkan saja semua kepada Tuhan ya adik-adik ya. Jadi di ayat yang ketiga ini peranan Tuhan Yesus sangat jelas. Dia yang berjalan di depan kita seperti api yang menghanguskan di ayat ketiga ya. Dan Tuhan membuat bangsa Enak tunduk di hadapan bangsa Israel. Jadi adik-adik, sama halnya seperti kita saat ini yang sedang menghadapi cobaan dari pandemi COVID-19 ini, kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh khawatir karena Tuhan akan membuat cobaan ini tunduk di hadapan kita, layaknya bangsa Enak yang tunduk di hadapan bangsa Israel. Ya, jadi dalam perikop bacaan ini kita ingin diingatkan bahwa adik-adik ya, di negeri NKRI ini Tuhan dalam kasih-Nya telah memilih kita untuk menjadi milik-Nya, dan kita dikasihi-Nya dan menerima janji berkat dan penyertaan setiap waktu, dan itu semua selalu nyata di dalam kehidupan kita, bukan karena kita baik, setia, dan berjasa kepada Tuhan, tetapi karena Tuhan menepati janjinya kepada kita adik-adik ya. Yang kedua, mengasihi Tuhan merupakan respon iman kita kepada Tuhan kita. Respon kasih itu mengajarkan kita selalu rendah hati kepada Tuhan untuk menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan setiap waktu, sebab tanpa Tuhan kita bukan apa-apa dan kita pasti binasa. Nah, adik-adik, kita sering sekali merasa apapun yang kita lakukan itu adalah berkat kekuatan kita sendiri. Sering sekali kita merasa paling di atas segala-galanya. Padahal itu semua berkat kuat dan kuasa Tuhan. Jadi, marilah kita mengganti pola pikir kita adik-adik ya, dari yang kita sering merasa paling menjadi saling. Nah adik-adik, yang ketiga, mengasihi Tuhan berarti mengasihi sesama yang dihadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, baik dalam persekutuan maupun dalam ibadah kehidupan berbangsa. Nah, mengasihi sesama sama dengan mengasihi Tuhan adik-adik ya. Jadi buanglah jauh-jauh rasa benci kita terhadap sesama dan mulailah mengasihi mereka. Walaupun sangat sulit, tapi semua itu pasti bisa dan semua itu butuh proses. Perikop yang keempat, kemerdekaan Indonesia hingga kini adalah anugerah Tuhan bagi semua anak bangsa. Apapun suku, bahasa, budaya, adat istiadat, dan agamanya. Ya adik-adik, kalau kita flashback lagi, kemerdekaan Indonesia ini tidak lepas dari campur tangan Tuhan terhadap bangsa Indonesia. Tanpa memandang suku, bahasa, budaya, dan adat istiadat, Tuhan tetap menyertai kita semua. Perikop kita yang terakhir, orang beriman harus menjadi contoh dan teladan tentang hidup yang menghargai kemerdekaan sebagai bangsa yang diterima dari Tuhan dan menghargai
dan bersama orang lain berjuang melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Oke, kita sebagai umat Tuhan, adik-adik, harus menjadi contoh. Kita harus menjadi contoh yang baik bagi bangsa dan negara kita. Mulai dari hal kecil saja. Contohnya seperti ikut kerja bakti di lingkungan kita, aktif berorganisasi antar perumahan kita juga, dan mengikuti kegiatan-kegiatan bermasyarakat. Ya, adik-adik, kakak punya 3 poin terakhir untuk kita semua. Jadi yang pertama adalah love. Kita harus mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri, dan mengasihi sesama kita. Yang kedua, trust. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Yang ketiga adalah give. Kita berikan semua yang terbaik untuk Tuhan dan untuk bangsa kita sendiri. Sedemikian jauh adik-adik firman Tuhan kita. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman yang baru saja kami dengar. Jadikanlah kami bangsa yang dapat saling mengasihi dengan sesama kami, dan berkati kami agar kami selalu mengandalkan Engkau di dalam setiap aktivitas dan kegiatan kami ya Bapa. Ingatkanlah kami agar kami lebih mengedepankan saling daripada paling ya Bapa. Dan bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan bangsa Indonesia ini. Kami juga yang berdoa ya Bapa untuk teman-teman kami yang sakit dan dalam kondisi kelemahan tubuh. Tuhan bantu urapi mereka karena Engkaulah dokter di atas segala dokter yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Dan kami juga yang berdoa ya Bapa untuk Pelkat PT Eklesia di dalam segala pelayanan kami, agar kami bisa melayani dengan sungguh dan bekerja sama dengan baik untuk memajukan pelayanan kami bersama-sama ya Bapa. Begitu pula dengan kelima pelkat lainnya, berkati kami agar bisa lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan kami pribadi ya Bapa. Kami juga yang berdoa untuk gereja kami GPIB Eklesia Bandar Udara Igusti Ngurah Rai beserta majelis, penatua, presbiter, tim multimedia, tim sound system, tim musik gereja, tim paduan suara, koster, security, dan tim lainnya yang belum kami sebutkan ya Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan memberkati dan menyertai kami semua di dalam pelayanan kami sebagai gereja di Bali ini ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih banyak. Inilah doa dan permohonan syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita masuk dalam persembahan. Untuk persembahan, nyanyian terambil dari KJ 302, yaitu Kuberi Persembahan. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri untuk masuki doa persembahan. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa,
Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, agar persembahan ini berguna untuk pelayanan teruna ini, dan juga berkati persembahan ini agar berguna untuk gereja. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, agar persembahan ini bisa dilakukan untuk atau dilaksanakan untuk melakukan acara di kegiatan PLKPT nanti. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik tetap berdiri. Kita menyanyikan nyanyian penutup yang terambil dari KJ 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Down in the valley or upon the mountain steep, close beside my Savior walk my heart ever keep. He will lead me safely in the path that He has rolled, up to where they gather and the rest all come. Follow, follow, I will follow Jesus. Anywhere, everywhere, I will follow on. Follow, follow, I will follow Jesus. Everywhere He leads me, I will follow on. Baik adik-adik, setelah kita mendengarkan firman kita hari ini, mari kita tutup ibadah kita hari ini. Kita berdoa, kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, sebab dalam keterbatasan kami, meski kami tidak bertemu ibadah bertemu secara langsung, tapi Engkau masih memperkenankan kami untuk kami boleh beribadah kepadamu secara online. Kami boleh menerima firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur padamu ya Tuhan untuk segala berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Biarlah melalui firman ini ya Tuhan, kami boleh semakin mengandalkan Engkau, semakin percaya kepadamu, semakin rendah hati untuk mau dipimpin oleh Engkau. Ya Tuhan, berkati kami dalam setiap langkah hidup kami ya Tuhan. Inilah segala doa, harapan, dan syukur kami yang kami panjatkan kepadamu di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.